warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita berpikir picik terhadap sebuah ormas, terlebih pada Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu adalah ormas atau perserikatan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Secara fikih tidak pernah lepas daripada keempat madhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Jadi masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika kita bisa mengakses pendidikan Muhammadiyah, ketika kita bisa mengakses fasilitas rumah sakit Muhammadiyah, tapi sangat sulit menerima perserikatan ini menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat. Saya harus refresh bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama kecilnya Muhammad Darwis mendirikan Muhammadiyah terinspirasi oleh Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, orang bilang karena pada ayat selanjutnya 105 disebut sebagai khair ummah. Kalau lihat konteks daripada ayat 104 itu, ya memang eksklusif di mata Allah. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kalau di 105 dijelaskan wa yu'minuna billah, beriman kepada Allah, itu dikategorikan sebagai khair ummah yang sangat eksklusif di mata Allah. Ya, tapi keeksklusifan ini ya jelas di mata Allah, bukan keeksklusifan di mata manusia. Tapi untuk memahami 104 kita juga harus berbalik kepada 103-nya, bahwa Islam didatangkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Gambaran sebelum Islam datang, fa'alafa baina qulubihim. Jadi saling bokong, saling curiga, lain sebagainya. Tapi dengan adanya Islam, wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dalam arti kenikmatan dalam persaudaraan. Gambaran sebelum Islam datang itu seperti gambaran orang-orang yang berada di ujung neraka. Yaitulah gambaran zaman jahiliyah. Dengan adanya Islam, asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Jadi persaudaraan ini menjadi landasan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu pun sendiri harus dilakukan dalam suasana kebatinan yang damai, dalam suasana kebatinan persaudaraan. Tidak bisa kita melakukan amar ma'ruf dengan cara-cara yang keluar daripada persaudaraan, perdamaian, dan lain sebagainya. Ini yang dipahami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam rangka mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua, amar ma'ruf itu memang saya pikir hal yang gampang, semua orang bisa melakukan. Bahkan pada hadis-hadis tertentu, walau kana bil ayat, walaupun kita punya pengetahuan satu ayat, semua orang punya kapasitas untuk melakukan amar ma'ruf, melakukan dakwah, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya yang paling sulit adalah nahi munkar. Kita ingat pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk melakukan nahi munkar terhadap Fir'aun, dia merasa berat, dia merasa takut. Ketakutan Nabi Musa itu bukan karena ketakutan terhadap Fir'aun atau takut mati atau lain sebagainya. Dia seorang nabi, beliau seorang nabi, pasti paham betul dan menyadari betul hidup dan matinya ada di tangan Allah, bukan di tangan Fir'aun. Tapi satu hal yang mendasari ketakutan Nabi Musa akan berbaliknya perkataan-perkataan beliau dari Fir'aun. Seperti Nabi Musa sadar betul bahwa beliau adalah seorang yang dibesarkan oleh keluarga Fir'aun.
beberapa sampai dewasa Nabi Musa di bawah asuhan Fir'aun dan keluarganya. Inilah yang menjadi beban ketika Nabi Musa diperintahkan melakukan nahi munkar terhadap Fir'aun. Satu lagi beban Nabi Musa waktu itu adalah Nabi Musa merasa punya dosa ketika tanpa sengaja membunuh orang-orang Fir'aun atau orang-orang Mesir, pengikut Fir'aun. Ini menjadi beban. Yang paling berat adalah nahi munkar. Tatkala kita punya beban-beban seperti itu, manusiawi, sangat sulit melakukan nahi munkar. Begitu pula Nabi Musa, yang akhirnya tetap menjalani hal itu walaupun dengan beban-beban seperti itu. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berprinsip untuk menjadi khairul ummah harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Terlebih untuk melakukan nahi munkar harus ada kemandirian di antara umat. Maka melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar kita benar-benar harus mandiri, punya mentalitas mandiri, tidak ada ketergantungan dengan orang lain. Tidak ada beban-beban terhadap orang lain, terhadap pemerintah, terhadap penguasa, terhadap pengusaha, dan lain sebagainya. Inilah sebetulnya kenapa tidak semua orang dalam 104 dinyatakan tidak semua wal takun. Dan adakanlah di antara kalian hanya sebagian kecil yang bisa melakukan atau menjadi khairul ummah. Karena beratnya nahi munkar itu sendiri ya tadi, kita harus terlepas dari beban-beban itu. Maka sangat wajar kalau akhirnya Perserikatan Muhammadiyah ini lebih bergerak kepada amaliyah, seperti mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, mendirikan rumah sakit, pelayanan dan sebagainya, semata agar tidak menjadi berat melakukan melakukan nahi munkar terhadap masyarakat, karena tidak punya beban materi, tidak punya beban dihidupi oleh orang lain. Yang kebanyakan sebagai manusia biasa, ketika kita harus mencegah seseorang yang sudah memberikan kontribusi banyak terhadap kehidupan kita, tak satu pun yang bisa dengan tegas melakukan nahi munkar. Ya, saya pikir ini momentum buat warga Muhammadiyah, karena warga Muhammadiyah juga belum tentu tahu tentang hal ini, dan pada umumnya pada masyarakat. Khairul ummah ini bukan milik Muhammadiyah, tapi setiap orang yang mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar wa yu'minuna billah dan mempercayai dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat posisi yang sangat eksklusif di mata Allah, yang sangat luar biasa di mata Allah. Tapi tadi ketentuannya adalah bagaimana caranya kita bisa menjalankan tugas fungsi pokok 3 itu sebagai khairul ummah, yaitu tadi yang paling berat nahi munkar. Kita lepaskan beban-beban itu. Ya, saya pikir ini relevansinya. Kalau dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan nahi munkar itu terkait tahayul, khurafat, bid'ah dan lain sebagainya. Saat ini tantangan umat sudah jauh berbeda. Kita nahi munkar itu mungkin terhadap tindakan korupsi, nepotisme, kekerasan dan lain sebagainya, intimidasi dan lain sebagainya. Ini tantangan umat ke depan. Kalau kita ingin menunjukkan atau nahi munkar terhadap korupsi, maka jangan pernah sekali-kali Anda melakukan tindakan koruptif sedikit pun. Kalau memang mau melakukan, maka saya tegaskan sekali lagi, untuk menjadi khairul ummah itu sangat sulit, sangat sulit. Kita harus lepas dari beban-beban itu. Jangan sampai nahi munkar kita akan berbalik kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Nun wal falami wa mayasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.